Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Alhamdulillah. Kita ketemu lagi pada pembelajaran tema 4, subtema 3 tentang kewajiban dan hakku dalam bertetangga. Pada pembelajaran 5 ada pembelajaran bahasa Indonesia nih. Menemukan kalimat penyelesaian dalam teks tentang kewajiban dan hak dalam bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau kita dengar. Kalimat penyelesaian biasanya diawali dengan suatu masalah. Setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat penyelesaian dengan menggunakan kata-kata baku dan kalimat sesuai ejaan yang benar. Nah, ini ada bacaannya nih. Kita baca dulu ya. Kita mempunyai tetangga di sekitar tempat tinggal kita. Hubungan kita dengan para tetangga harus dijaga agar kehidupan kita aman dan tentram. Suasana aman dan tentram di lingkungan perumahan tidak dapat tercipta jika warga tidak saling menolong, kerjasama, dan toleransi. Setiap warga harus menyadari kewajiban dan hak dalam hidup bertetangga. Nah, kita disuruh nih tulis kalimat penyelesaian berdasarkan teks di atas. Bagaimana? Penyelesaian itu harus ada kata apa? Sebaiknya, atau seharusnya, atau hendaknya. Misal nih, contoh 1, sebaiknya. Sebaiknya kita, para tetangga, harus saling tolong-menolong, kerjasama, dan toleransi. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut ke PPKN. Kewajiban dan hak berkaitan dengan hewan peliharaan. Apakah kamu memiliki hewan peliharaan di rumah? Jika kamu memiliki hewan peliharaan, sebaiknya diperhatikan jangan sampai hewan peliharaanmu mengganggu lingkungan sekitar. Jika kamu memelihara hewan peliharaan seperti kucing, ayam, burung, atau hewan lainnya, sebaiknya kamu melaksanakan kewajiban-kewajiban seperti ini nih. Yang pertama, menjaga agar hewan peliharaan tidak berkeliaran dan mengganggu tetangga. Oke, dijaga hewannya dalam rumah dan di dalam kandang. Kemudian, menjaga agar kandang hewan peliharaan selalu bersih dan tidak mencemari lingkungan. Kandangnya tuh harus dibersihkan secara rutin atau berkala. Kemudian, memelihara kesehatan hewan peliharaan agar tidak terdampak buruk bagi kesehatan warga di sekitar. Harus dicek ke dokter hewan secara rutin dan berkala. Jika kamu dapat melaksanakan kewajiban tersebut, maka kamu akan mendapatkan hakmu untuk memelihara hewan peliharaan di rumah kamu. Kamu juga memiliki hak untuk memilih hewan peliharaan sesuai keinginanmu. Jadi, jika kamu memiliki hewan peliharaan di rumah, maka harus dijaga hewannya, dijaga kandangnya, dan dijaga lingkungan sekitarnya. Paham ya? Kemudian kita lanjut ke pembelajaran matematika. Menyelesaikan soal cerita perkalian dua bilangan yang hasilnya diketahui. Ayo ingat kembali tentang cara menemukan pasangan bilangan dengan perkalian tertentu. Kamu dapat menggunakan operasi hitung yang merupakan kebalikan dari perkalian, yaitu pembagian. Ada soal cerita nih. Ayah Dedi memiliki 400 bibit ikan lele. Ia ingin membagikan sejumlah bibit ikan lele tersebut kepada para tetangga. Berapa banyak tetangga yang akan menerima bibit ikan lele? Kemudian, berapa banyak bibit ikan lele yang akan diperoleh setiap tetangga? Oke, paham ya soalnya seperti apa? Nah, permasalahan tersebut berarti banyak tetangga dikali banyak bibit ikan lele yang didapat setiap tetangga sama dengan jumlah bibit ikan lele. Misalkan, banyak tetangga 40 orang, maka bibit ikan lele yang diperoleh tetangga dapat ditentukan dengan cara 40 dikali berapa yang hasilnya 400. Berarti 400 dibagi 40 sama dengan 10. Jadi, setiap tetangga akan memperoleh 10 bibit ikan lele. Paham ya? Oke, sekarang nih ada sebuah soal, namun udah aku kerjakan. Kalian pahami aja ya. Soalnya itu, buatlah soal cerita seperti contoh yang tadi, tentang dua bilangan yang hasil perkaliannya telah diketahui. Soal cerita harus berhubungan dengan tetangga di lingkungan rumahmu. Kamu boleh memilih hasil perkalian kedua bilangan dengan bebas asal sesuai dengan cerita yang kamu buat. Aku buatnya gini. Besok tetangga sebelah kiri rumahku mengadakan syukuran. Aku bersama ibu memberikan 250 jeruk yang akan dimasukkan ke dalam keranjang. Nah, tuliskan 5 kemungkinan banyak keranjang dan banyak jeruk tiap keranjangnya. Jadi totalnya berapa?
250. Nah, berarti 250 dibagi 1 hasilnya 250. Berarti satu keranjang isinya 250 jeruk, atau 2 keranjang isinya 125 jeruk, atau 5 keranjang isinya 50 jeruk, atau 10 keranjang isinya 25 jeruk tiap keranjangnya, atau 25 keranjang isi tiap keranjangnya itu 10 jeruk. Tergantung dari aku dan ibu maunya yang mana, membawanya kayak ribet ataukah mau satu keranjangnya kayak yang banyak, ataukah mau yang banyak keranjang tapi isinya tidak terlalu banyak. Semua hasilnya akan berjumlah 250. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk ke pembelajaran ke-6. Ada pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu menyusun kalimat penyelesaian berdasarkan hasil pengamatan lingkungan bertetangga. Kalimat penyelesaian dapat disusun berdasarkan teks yang kita baca. Misalnya, teks tentang kehidupan bertetangga. Setelah kita menemukan permasalahan dalam teks tersebut, kita dapat menuliskan pendapat. Setelah itu, pendapat-pendapat tersebut disusun menjadi kalimat penyelesaian. Penyelesaian dari apa? Penyelesaian masalah. Seperti yang kita pelajari, kalimat penyelesaian ada kata apa? Sebaiknya, seharusnya, hendaknya. Seperti yang udah kita pelajari sebelumnya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran PPKN, kewajiban dan hak ketika bekerja sama dengan tetangga. Poin 2. Kita telah mengetahui bahwa semua manusia tidak dapat hidup sendiri dan memenuhi kebutuhannya sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti memerlukan bantuan orang-orang yang ada di sekitar kita. Setiap warga harus membantu warga lain yang sedang kesulitan. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban untuk saling menghargai dan menghormati sesama warga masyarakat. Setiap sikap saling menghargai dan menghormati sangat dibutuhkan untuk dapat terpenuhinya hak warga dan hidup rukun, tenang, dan nyaman. Jadi, ketika kita melaksanakan kewajiban kita sebagai tetangga yang baik, maka kita akan mendapatkan hak kita. Atau ketika kita mendapatkan hak kita dengan baik, maka kewajiban kita terhadap tetangga juga harus dilaksanakan dengan baik agar warga hidup rukun, nyaman, tenang, tentram, dan bertetangga dengan enak ya, nyaman gitu. Oke, kita lanjut ke pembelajaran matematika, menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya diketahui. Poin 3. Kita melakukan kegiatan menentukan dua bilangan yang hasil perkaliannya telah diketahui. Kita perlu menemukan dua bilangan yang tepat. Ingat, pilih bilangan pertama yang dapat membagi habis bilangan yang diketahui. Bilangan kedua didapat dari hasil membagi bilangan yang diketahui dengan bilangan yang pertama. Kita balik lagi ke contoh yang tadi, yang keranjang jeruk. Itu kan hasilnya semuanya 250 jeruk. Jadi kita harus tahu nih, 250 itu bisa dibagi berapa aja. Oh, bagi 1. Berarti hasilnya berapa? 250. Kemudian 250 dibagi 2. Berapa hasilnya? 125. Kemudian 250 dibagi 5. Habis dibagi 5, habis. Berapa hasilnya? 50. Kemudian dibagi 10. Berapa hasilnya? 25. Kemudian yang terakhir 250 dibagi 25. Hasilnya 10. Ini juga bisa kebalikan, yaitu ada 250 dibagi 250, hasilnya 1. Atau bisa kita simpulkan kalau 250 dibagi 250 artinya dalam 250 keranjang berarti satu keranjangnya itu 1 jeruk. Kalau untuk membagi ke tetangga dalam 250 keranjang mungkin terlalu ribet ya, karena dalamnya 1 jeruk. Jadi kita bisa pilih yang lebih memungkinkan dibawa dalam keranjang dengan isi jeruk yang lumayan tidak berat namun tidak terlalu ringan juga. Oke? Tadi kita udah belajar matematika, kemudian untuk tugasnya kerjakan latihan subtema 3 halaman 166 sampai selesai pembelajaran bahasa Indonesia, matematika, SPDP, dan PPKN-nya. Dikumpulkannya nanti setelah masuk sekolah. Oke, pembelajaran tema hari ini sampai situ dulu. Semoga dapat dipahami. Selamat mengerjakan tugasnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.